1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Youth Pentecost, Julie menyapa buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah, selamat beribadah. Dan Julie juga menyapa buat teman-teman yang saat ini mengikuti ibadah di rumah-rumah atau dimanapun teman-teman saat ini beribadah, selamat beribadah. Nah teman-teman, untuk kita memulai ibadah kita, ayo kita siapkan hati, pikiran kita ambil posisi yang terbaik untuk memuji, menyembah, bahkan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, terima kasih buat pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Biarlah urapan yang baru memenuhi kami. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih semua ibadah kami ini. Kuduskan, layakkan Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Mari bersama rasakan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasa
Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini janji kami mau mengikut-Mu untuk selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Into your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my word in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk
miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Naikkan pujian kita, katakan Yes Lord. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Haleluya. Wow, luar biasa ya pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Juli percaya teman-teman di rumah pasti juga merasakan hal yang sama. Kita diberkati oleh pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Ada amin? Yes, amin. Nah teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini atau scan barcode-nya yang ada di bawah ini. Sebelum kita menabur, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah ini boleh memperluas kerajaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Engkau yang terus Tuhan memberkati setiap teman-teman kami. Terima kasih Bapa, terpuji termuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan. Saya berikan tema pertobatan sejati. Terambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, pertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk benar-benar bertobat. Bertobat adalah syarat untuk memasuki kerajaan sorga. Atau dengan kata lain, bahwa untuk memasuki kerajaan sorga, maka kita perlu bertobat. Tanpa pertobatan yang sejati, kita tidak dapat memasuki kerajaan sorga. Dan itu tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 3, ayat yang ketiga dan ayatnya yang kelima. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan ini bicara soal pertobatan yang sejati. Dan ini erat hubungannya saudara dengan proses kelahiran kembali atau dilahirkan dari air dan roh. Percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan adalah syarat menerima anugerah keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun kita mesti bertobat saudara dari cara kehidupan yang lama. Difirmankan dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12. Dan lihatlah aku segera datang, dan upahku akan kubawa bersamaku untuk kuberikan kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Dari sini kita dapat melihat saudara, apakah kita mencapai pertobatan sejati atau tidak. Berkaitan secara langsung dengan apakah kita bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan bicara soal makanan dan minuman. Namun soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah sekarang kita mulai masuk. Apa artinya pertobatan sejati?
Bertobat artinya mengakui dan meninggalkan perbuatan dosa dan komitmen kembali ke jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran. Dengan kata lain, sampai terjadi perubahan. Bertobat tanpa perubahan bukanlah bertobat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya yang namanya bertobat itu sampai terjadi perubahan. Kalau saudara membaca dalam Efesus pasal 4 ayat 24 sampai ayat yang ke-31, kita dapat memahami tentang perubahan-perubahan yang terjadi setelah seseorang itu bertobat. Saya berikan contoh, sebelum bertobat suka berbohong, setelah bertobat berkata benar. Sebelum bertobat suka berkata-kata kotor, setelah bertobat berkata-kata benar. Berkata-kata yang positif. Sebelum bertobat suka mencuri, setelah bertobat menjadi rajin bekerja. Sebelum bertobat suka marah-marah, setelah bertobat menjadi peramah. Sebelum bertobat suka dendam terhadap kesalahan orang lain, setelah bertobat menjadi murah hati, murah mengampuni kesalahan orang lain. Nah, harus terjadi sampai perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Sebelum bertobat seperti apa, dan setelah bertobat itu seperti apa. Jadi kalau belum mengalami perubahan, itu belum yang namanya bertobat. Mungkin itu baru dalam tahap menyesal atas apa yang dilakukan sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang berikutnya yang muncul sering seperti ini. Apakah perilaku baik itu berarti pertobatan yang sejati? Mari saudara, saya akan uraikan. Perilaku baik dapat dibentuk melalui pelatihan. Misalnya ya, budi pekerti, etika. Namun, itu dapat kita lakukan tanpa ketulusan. Karena apa? Maksud tertentu, saudara. Mungkin karena kita harus melakukan itu untuk kita mendapatkan gaji, saudara, penghasilan. Sehingga apa? Kita itu berbudi pekerti yang baik, beretika yang baik, saudara. Nah, oleh sebab itu perilaku baik bukan indikator pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu merupakan tindakan nyata meninggalkan kehidupan dosa dan kembali ke jalan Tuhan dengan tulus hati, saudara. Sampai terjadi sebuah perubahan. Jadi seorang yang mengalami pertobatan sejati akan menghasilkan pertumbuhan dan buah dalam kehidupannya. Garis bawahi, seorang petobat sejati adalah mereka yang akan menghasilkan pertumbuhan dan buah dalam kehidupannya. Setiap firman Tuhan yang didengarnya, yang ditaburkan oleh hambanya, dia itu berkomitmen untuk melakukannya sehingga terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Masa ke masa di dalam dirinya, sehingga menghasilkan buah dalam kehidupannya. Buah apa yang dihasilkannya? Buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah kebenaran, buah pekerjaan baik, buah jiwa-jiwa. Ini yang dihasilkannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud itu bertobat, ditegur oleh Nabi Nathan, maka apa yang terjadi? Perubahan terjadi atas diri Daud, saudara. Karena dia mendengar teguran daripada Nabi Nathan. Ketika Niniwe juga bertobat setelah ditegur oleh Nabi Yunus, saudara. Perubahan yang terjadi atas kehidupan Niniwe. Nah, sekarang bagaimana untuk mencapai pertobatan sejati? Bukan sekedar menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Artinya apa? Pentingnya memberi ruang bagi Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Waktu kita diinsafkan oleh Roh Kudus, dalam bentuk apa Roh Kudus itu menginsafkan kita? Bisa dalam bentuk ditegur oleh atasan kita, dinasehati oleh firman Tuhan, dan oleh hambanya. Saudara, apakah kita segera mengevaluasi diri dan mengkoreksi diri, atau kita membenarkan diri? Ini sangat menentukan perubahan. Ketika kita membenarkan diri, oh itu bukan salah saya, itu salah orang lain. Artinya apa? Kita belum mau diinsafkan oleh Roh Kudus. Sebab itu kalau Roh Kudus menginsafkan, bagian kita adalah mengevaluasi dan mengkoreksi diri. Atau dengan kata lain, kita mesti berubah, saudara. Yang mau berubah, katakan amin. Nah, yang kedua, bagaimana kita mencapai pertobatan yang sejati, saudara. Jika kita sudah diinsafkan oleh Roh Kudus akan dosa, tahap selanjutnya adalah menerima perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Saudara, saya mau memberikan kata kunci. Benih firman Tuhan yang ditaburkan di hati kita dapat bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itu sangat tergantung dari respon kita terhadap firman itu. Berapa besar kita menganggap pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu sangat menentukan firman itu akan bertumbuh berapa kali lipat di dalam kehidupan kita. Dan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, oleh sebab itu jika kita sudah diinsafkan oleh Roh Kudus akan dosa, selanjutnya adalah menerima perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu yang sanggup mengubahkan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 12, ayatnya 48 sampai 50. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Tahap selanjutnya adalah menerima perkataan Tuhan dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan itu sehingga terjadi perubahan. Maukah saudara diinsafkan oleh Roh Kudus? Dan waktu saudara diinsafkan oleh Roh Kudus, maukah kita menerima firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sanggup melakukan perubahan di dalam diri kita. Seperti tercatat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, bagaimana kita itu mencapai pertobatan yang sejati. Menyadari bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, kata kunci bagaimana mencapai pertobatan sejati adalah menanggalkan manusia lama kita, tabiat dosa, dan mengenakan pakaian baru atau tabiat Kristus, atau dengan kata lain, perubahan. Saudara. Jadi pertobatan itu ditunjukkan oleh perubahan hidup kita. Sekali lagi, kalau kita belum berubah, itu namanya kita belum bertobat, saudara. Nah, apa tabiat dosa? Saudara, tabiat dosa itu di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, percabulan, kecemaran, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah saudara, ini adalah tabiat dosa. Manusia lama kita kecenderungannya melakukan tabiat dosa ini.
Nah kemudian bagaimana tabiat Kristus? Itu tercatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah saudara, inilah bagaimana kita mencapai pertobatan yang sejati. Saya ulangi kembali, untuk mencapai pertobatan yang sejati, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Artinya memberi ruang kepada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang kedua adalah menerima perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, menyadari bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Dari rumah Allah sendiri dimulai penghakiman. Oleh sebab itu, kita masuk di dalam pertobatan yang sejati dengan menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Saudara, bagi saudara yang saat ini bersama-sama dengan saya dan engkau mendengar firman Tuhan dan engkau merasakan ada dosa yang masih belum dibereskan dengan Tuhan, mari saudara akui di hadapan Tuhan. Tapi bagi saudara yang bersama-sama dengan saya, yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta meninggalkan manusia yang lama, mari kita masuk di dalam doa. Bagi yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari bersama dengan saya berkata, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur kepadamu. Yang seharusnya saya yang menanggung dosa-dosa atas perbuatan yang saya lakukan. Namun karena engkau yang melakukannya, engkau mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa saya. Maka dosa-dosa saya diampuni karena saya percaya kepada engkau. Oleh sebab itu saya mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya yang sudah saya lakukan pada hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Dan saya rindu untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Satu-satunya dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang sungguh-sungguh mau bertobat dari cara hidupmu yang lama. Dan engkau mau mengenakan manusia baru. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Akui semua apa yang telah engkau lakukan di hadapan Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Atas apa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Kami rindu mengalami perubahan. Kami rindu mengalami pertumbuhan. Kami rindu hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah kebenaran, buah pekerjaan baik, dan buah jiwa-jiwa. Itu keluar dari kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Yes, amin, haleluya. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan pada pagi hari ini. Sangat-sangat memberkati kita semua. Ada amin? Yes. Nah teman-teman, Juli ada informasi penting nih buat teman-teman khususnya di Pekanbaru yang belum memiliki komunitas atau keluarga rohani. Ayo gabung di Cool Komunitas of Love, di mana kita ada seperti keluarga, saling mendoakan dan bertumbuh ke arah Kristus. Nah, ayo teman-teman, Juli mengajak nih teman-teman untuk gabung di Cool kita. Teman-teman bisa langsung DM ke Youth Pentakos PKU, DM langsung dan admin kita akan segera
follow up teman-teman, atau bisa langsung chat ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, jangan sampai lupa ya. Ayo gabung di Cool. Oke, Juli tunggu ya. Nah, sekali lagi nih, ada informasi penting lagi nih buat teman-teman nih yang rindu untuk langsung ibadah onsite ketemu Juli, ya kan? Dan teman-teman pelayanan yang lainnya, ayo langsung ke Grand Elite di jam 18.30 setiap hari Minggu. Ajak teman kamu, ajak saudara kamu, ajak teman-teman yang terdekat kamu. Terima kasih, semua informasi udah Juli sampaikan. Jumpa lagi minggu depan. God bless, selamat hari Minggu.